Hei, pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa kertas? Kedengarannya mustahil kan? Tapi tahukah kamu, dulu orang menulis di batu dan kulit binatang. Mari kita telusuri bagaimana kertas akhirnya jadi pilihan utama kita. Dulu, manusia sangat butuh mencatat segala sesuatu. Mereka mencari cara terbaik untuk menulis dan mengirim pesan agar dibaca banyak orang dan tahan lama. Sebelum ada kertas, banyak bahan dicoba. Bayangkan saja, dari mengukir batu sampai pakai daun, setiap peradaban punya cara unik, tergantung apa yang ada. Misalnya di Mesopotamia yang tanahnya subur, mereka pakai lempung. Di Mesir, mereka punya papirus di Sungai Nil. Di Pergamon, karena susah dapat papirus, mereka bikin perkamen dari kulit binatang. Ini menunjukkan kalau awalnya pilihan bahan tulis lebih karena ketersediaan. Sebelum kertas, ada beberapa bahan tulis populer. Pertama, tablet tanah liat. Ini banyak dipakai di Mesopotamia karena tanah liatnya gampang ditemukan. Caranya, tanah liat basah diukir pakai stylus sampai membentuk tulisan cuneiform. Habis itu, tabletnya dikeringkan atau dibakar biar keras. Kelebihannya, murah dan tahan lama. Tapi kekurangannya, berat dan gede, jadi susah dibawa atau disimpan banyak. Nulisnya juga butuh keahlian dan gak bisa dihapus. Lalu ada papirus. Ini hits di Mesir kuno sejak lama. Mereka pakai tanaman papirus yang banyak tumbuh di Sungai Nil. Batang papirus diiris tipis, lalu disusun dan ditumpuk dengan arah berbeda. Habis itu dipukul-pukul sampai menyatu, dikeringkan, dan dihaluskan. Hasilnya, permukaan halus, tipis, dan cerah, enak buat nulis pakai tinta. Papirus ini jadi andalan di Mesir dan dipakai juga sama orang Yunani dan Romawi. Sayangnya, papirus ini mahal di luar Mesir karena cuma tumbuh di sana. Selain itu, gampang rusak kena lembab atau kering. Bentuknya biasanya gulungan, jadi agak ribet. Kemudian muncul perkamen. Ini ditemukan di Pergamon sekitar abad kedua sebelum Masehi. Perkamen jadi alternatif buat papirus yang mahal dan susah didapat. Bahan bakunya kulit binatang yang diolah jadi permukaan halus buat nulis. Ada juga jenis perkamen lebih halus, namanya vellum. Kelebihan perkamen lebih tahan lama dan bisa ditulis di kedua sisi. Ini memungkinkan munculnya buku bentuk kodeks. Perkamen juga bisa dihias. Tapi kekurangannya lebih mahal dari papirus dan proses pembuatannya lebih rumit. Ketersediaan kulit binatang bagus juga bisa jadi masalah. Selain itu, ada juga bahan lain dipakai. Misalnya, tablet batu diukir, kulit binatang mentah, daun lontar di Asia Tenggara, tapa dari kulit kayu, bahkan sutra di Tiongkok kuno meskipun mahal. Semua ini menunjukkan betapa kreatifnya manusia mencari cara untuk menulis. Tapi ya, semua bahan ini punya keterbatasan masing-masing. Inilah yang akhirnya membuka jalan bagi penemuan kertas. Nah, tibalah kita pada penemuan kertas. Bukti arkeologis menunjukkan kertas sebenarnya sudah ada di Tiongkok, sebelum tahun 105 Masehi. Fragmen kertas tertua ditemukan di Fangmatan, dan diperkirakan dari tahun 179 hingga 141 sebelum Masehi. Ada juga yang ditemukan di Dunhuang dan Yumen Pass. Bahkan ada doa di kertas yang usianya sekitar 200 sebelum Masehi. Ini artinya, pembuatan kertas di Tiongkok kemungkinan proses bertahap. Barulah pada tahun 105 Masehi, di masa dinasti Han, seorang pejabat istana bernama Tsai Lun dianggap sebagai penemu proses pembuatan kertas. Konon, dia melaporkan penemuannya ini kepada kaisar. Menurut catatan, Tsai Lun pakai kulit kayu murbei dan kain rami yang dicincang halus dicampur air. Bahan ini ditumbuk jadi bubur, lalu disebarkan tipis, airnya diperas, dan dikeringkan. Ada juga yang bilang dia pakai serat bast, jaring ikan, dan sisa rami. Bahkan, katanya Tsai Lun terinspirasi dari cara tawon membuat sarang. Yang penting dari Tsai Lun ini bukan cuma penemuannya, tapi juga karena dia mencatat proses pembuatan kertas yang konsisten. Ini memudahkan orang membuat kertas dengan cara sama, dan akhirnya banyak dipakai di Tiongkok. Awalnya, kertas di Tiongkok dipakai untuk berbagai keperluan. Selain untuk ritual keagamaan, juga dipakai untuk administrasi dan bisnis. Kertas juga dipakai membungkus barang halus seperti cermin. Meskipun sudah dipakai menulis sejak abad ketiga Masehi, kegunaan awal kertas lebih luas. Buku kertas tertua, Piyu Jing, dibuat sekitar tahun 256 Masehi. Para pembuat kertas di Tiongkok terus berinovasi. Mereka mengembangkan jenis kertas khusus dengan kualitas lebih baik. Karena permintaan kertas terus meningkat, mereka mulai menggunakan tanaman lain seperti bambu. Orang Korea yang juga belajar membuat kertas, bahkan menemukan amplop dan kertas toilet.
Dari Tiongkok, pembuatan kertas menyebar ke negara Asia lain. Bukti menunjukkan kertas sudah dipakai di Dunhuang tahun 150 Masehi. Pembuatan kertas sampai ke Vietnam abad ketiga, Korea abad keempat, dan Jepang tahun 280 dan 610 Masehi. Kertas dari Korea terkenal kualitasnya. Seorang biksu Buddha Korea bernama Damjing, sering disebut sebagai orang yang memperkenalkan pembuatan kertas ke Jepang, sekitar tahun 610 Masehi. Di Jepang, mereka mengembangkan kertas washi yang unik. Tahun 770 Masehi, Permaisuri Shotoku dari Jepang, memerintahkan pencetakan massal pertama di atas kertas. Perjalanan kertas tidak berhenti di Asia. Abad ke-8 Masehi, teknologi pembuatan kertas sampai ke Asia Tengah. Samarkand jadi pusat penting produksi kertas berkualitas tinggi. Ada cerita kalau pembuatan kertas sampai ke Samarkand di bawah tawanan Perang Tiongkok tahun 751 Masehi. Meskipun begitu, abad ke-10, seorang penulis di Baghdad bernama Al-Nadim melaporkan kalau pengrajin Tiongkok membuat kertas di Khorasan. Dari Samarkand, pengetahuan tentang pembuatan kertas menyebar ke seluruh dunia Islam sampai ke Baghdad. Kertas dengan cepat menggantikan papirus sebagai bahan tulis utama. Ini sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dokumentasi di masa kejayaan Islam. Kertas baru sampai ke Eropa agak telat, sekitar abad ke-11 Masehi, melalui Spanyol dan Sisilia. Salah satu pabrik kertas pertama di Eropa ada di Spanyol. Awalnya, kertas nggak langsung diterima di Eropa. Bahkan, tahun 1221, Kaisar Romawi Suci Frederick II melarang penggunaan kertas untuk dokumen resmi. Tapi, meskipun awalnya ditolak, pembuatan kertas perlahan mulai berkembang di Eropa. Tahun 1264 Masehi, Fabriano di Italia sudah jadi pusat pembuatan kertas penting. Para pembuat kertas Eropa melakukan inovasi penting. Mereka juga mulai menggunakan kain katun dan linen sebagai bahan baku utama. Selain itu, mereka juga menggunakan gelatin sebagai bahan perekat. Para pembuat kertas Eropa juga mulai membuat berbagai jenis dan ukuran kertas. Mulai abad ke-14, pembuatan kertas menyebar ke negara Eropa lain. Dan di akhir abad ke-15, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg membuat permintaan kertas meningkat drastis. Inggris baru mulai produksi kertas skala besar di akhir abad ke-15 dan memasok kertas ke koloni Amerika. Pembuatan kertas sampai ke Amerika bersamaan dengan penjajahan Eropa. Pabrik kertas pertama di Amerika Serikat dibangun tahun 1690. Awalnya, pabrik di Amerika ini mengikuti cara Tiongkok. Uniknya, saat pemberontakan koloni Amerika Utara, mereka memboikot semua barang dari Inggris kecuali kertas halus. Abad ke-19 menjadi saksi industrialisasi pembuatan kertas di Amerika. Penemuan mesin seperti mesin Ford Renier tahun 1797 meningkatkan efisiensi produksi. Ketika persediaan kain tidak cukup, mereka mencari bahan alternatif seperti pulp kayu. Ini membuat harga kertas turun drastis. Lantas, kenapa sih kertas akhirnya mengalahkan bahan tulis lain? Pertama, biayanya lebih murah dan mudah didapatkan. Dibandingkan papirus dan perkamen, kertas bisa dibuat dari berbagai serat tumbuhan, bahkan bisa juga pakai bahan daur ulang. Perkembangan teknik pembuatan kertas industri juga makin menurunkan harganya. Kedua, lebih ringan dan mudah dibawa. Bandingkan dengan tablet tanah liat yang berat, kertas jauh lebih ringan dan gampang dibawa serta disimpan. Ini memudahkan penyebaran informasi. Meskipun papirus juga ringan, kertas bisa dilipat dan dijilid jadi buku. Ketiga, lebih mudah diproduksi dalam jumlah banyak. Meskipun awalnya masih manual, tapi nggak serumit bikin perkamen. Penemuan pabrik kertas bertenaga air meningkatkan efisiensi, apalagi setelah ada mesin Ford Renier. Keempat, lebih serbaguna dan enak buat nulis. Kertas punya permukaan halus dan rata, cocok untuk berbagai alat tulis. Nggak seperti papirus atau tanah liat, kertas lebih mudah digunakan. Kertas juga bisa dibuat dengan berbagai ukuran. Selain itu, kertas bisa dijilid jadi buku. Kelima, lebih tahan lama dibanding papirus. Meskipun kertas awal kadang bermasalah dengan serangga, tapi secara umum lebih awet dari papirus. Proses pembuatan kertas membuatnya lebih kuat. Sementara perkamen memang sangat tahan lama, tapi kertas dengan teknik produksi yang terus berkembang jadi cukup awet untuk sebagian besar keperluan. Semua keunggulan ini membuat kertas punya dampak besar pada masyarakat dan penyebaran pengetahuan.
Kertas yang lebih murah mendorong literasi dan pendidikan. Ini juga mendorong revolusi dalam pencatatan dan administrasi. Yang paling penting, kertas jadi bahan utama dalam revolusi percetakan. Kertas juga mendukung pertumbuhan budaya dan intelektual. Bahkan di era digital sekarang ini, kertas masih tetap penting. Jadi, begitulah cerita asal-usul kertas, dan kenapa akhirnya kita lebih memilih menulis di atasnya. Dari penemuan sederhana di Tiongkok, kertas telah mengubah dunia. Bahkan di zaman serba digital ini, kertas masih punya tempat istimewa. Sumber dan konten terkait bagaimana menurut kamu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.